Hai teman-teman. Hari ini aku dapat 7 subscriber baru dan 1 komentar yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Aku janji, ke depan akan ada cerita-cerita yang makin seru dan mengharukan. Dukung terus channel ini dengan like dan subscribe. Cukup bacotnya, mari kita mulai ceritanya. Hujan turun perlahan sore itu. Langit abu-abu, jalanan ramai, tapi entah kenapa, semuanya terasa sunyi di telingaku. Aku duduk di tepi trotoar dengan pakaian kerja yang sudah basah sebagian. Dasi yang tadi pagi ku kenakan dengan bangga kini hanya menggantung lemah di leher, kusut dan kotor. Orang-orang berlalu lalang di depanku, terburu-buru, menunduk, menatap layar ponsel mereka. Tak ada yang peduli. Perutku berkeroncong, minta diisi. Tapi aku tak punya uang sepeser pun. Sudah 2 hari aku belum makan layak sejak dipecat dari tempat kerja. Uang terakhirku habis untuk ongkos pulang dan sebotol air mineral. Sekarang, aku hanya punya rasa lapar dan gengsi. Gengsi yang entah kenapa, masih saja aku genggam, seolah-olah itu satu-satunya hal yang tersisa dari harga diriku. Aku berpikir, aku dulu pegawai kantor, mana mungkin aku minta-minta di jalan. Tapi di saat yang sama, kepalaku pusing, pandanganku mulai buram. Aku bahkan tak yakin bisa berdiri lagi. Mobil dan motor terus melintas di depanku. Ada seorang bapak dengan jas tebal melirikku sebentar lalu berpaling. Seorang ibu muda berjalan sambil menuntun anaknya menjauh. Aku tahu, mungkin mereka takut aku akan meminta. Tapi aku tak ingin meminta. Aku hanya ingin sedikit pengertian, mungkin. Hujan makin deras. Aku mencoba berteduh di bawah atap toko yang sudah tutup. Dari kejauhan, kulihat warung kecil masih buka. Asap dari wajan gorengan mengepul hangat, aroma nasi dan sambal menusuk hidung. Perutku langsung bereaksi, tapi langkahku tak bergerak. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena malu. Aku duduk diam, menatap lampu jalan yang berpendar di genangan air. Suara klakson, derit ban, dan hujan bersatu jadi musik pilu sore itu. Lalu, tanpa kusadari, air mata mulai menetes. Aku tidak menangis karena lapar. Aku menangis karena kalah. Kalah oleh hidup, kalah oleh ego, kalah oleh rasa malu yang tak seharusnya aku pelihara. Aku bahkan sempat bicara sendiri, pelan tapi penuh getir. Kenapa hidup bisa secepat ini berubah, ya Tuhan? Dulu aku punya pekerjaan, teman, dan rencana besar. Sekarang, aku cuma bayangan yang lewat di jalan, tak dianggap, tak dilihat. Dan di tengah rasa putus asa itu, aku mendengar suara kecil. Pelan. Tapi jelas. Bang, lapar, ya? Aku menoleh. Seorang bocah berdiri di hadapanku, kira-kira umur 9 atau 10 tahun. Bajunya lusuh, celananya sobek di lutut, rambutnya basah menempel di dahi. Tapi matanya jernih. Ada sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat dari siapapun hari itu, perhatian. Aku sempat terdiam. Bocah itu tersenyum kecil, lalu mengulurkan plastik bening berisi nasi bungkus. Nih, Bang, makan dulu aja. Aku spontan menolak. Enggak, Dik. Abang enggak apa-apa kok. Tapi bocah itu menggeleng pelan, masih tersenyum. Gak apa-apa, Bang. Aku udah makan. Ini sisa rejeki hari ini. Aku menatap nasi bungkus itu, nasi putih dengan sambal dan sedikit tempe goreng. Tidak banyak, tapi cukup untuk mengenyangkan 1 orang. Dan aku tahu,
Anak itu berbohong. Dia pasti belum makan. Aku menatap wajahnya lagi. Ada kebaikan yang sederhana di sana, tapi juga keteguhan yang jarang kulihat bahkan dari orang dewasa. Dia menatapku dan berkata pelan, "Bang, makan aja dulu, nanti bisa cari rejeki lagi." Aku tak tahu kenapa, tapi saat itu dadaku sesak. Mataku panas, tapi bukan karena hujan. Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata. Perlahan, aku menerima bungkus itu dengan tangan bergetar. "Makasih, Dik, tapi beneran kamu udah makan?" Dia hanya tertawa kecil. "Hehe, iya, Bang. Aku udah kenyang kok. Tadi makan gorengan 2 biji." Aku tersenyum getir. Anak sekecil ini, yang seharusnya masih bermain, masih sekolah, justru mengulurkan bantuan kepada orang dewasa sepertiku. Aku membuka bungkus nasi itu. Bau sambal yang sederhana langsung memenuhi hidung. Aku mengambil sesuap, dan entah kenapa rasanya luar biasa. Mungkin karena lapar. Atau mungkin karena aku tahu, nasi ini diberikan dari hati yang tulus. Saat aku makan, bocah itu duduk di sampingku, menatap hujan. Kami diam cukup lama. Hanya suara hujan yang menenangkan suasana. Di tengah diam itu, aku sadar ada sesuatu yang sedang Tuhan tunjukkan padaku. Bahwa kadang, pertolongan datang dari arah yang paling tidak kita duga. Bukan dari orang kaya, bukan dari orang berjabatan, tapi dari seorang anak kecil di jalan yang bahkan mungkin tak tahu besarnya kebaikan yang baru saja ia lakukan. Aku menatap bocah itu lagi, ingin menanyakan namanya. Tapi sebelum sempat berbicara, ia tersenyum lebar dan berkata, "Abang makan yang banyak ya? Aku mau ngamen lagi, biar bisa beli makan buat adek." Aku hanya bisa mengangguk. Dia berlari kecil, menembus hujan dengan langkah ringan, seolah dunia ini tidak seberat yang kurasakan. Dan aku hanya bisa menatap punggungnya menjauh sambil memegang erat nasi bungkus itu. Hari itu, di antara dingin, hujan, dan rasa malu, aku sadar, ternyata, aku yang selama ini merasa paling tidak punya apa-apa, justru baru saja diberi sesuatu yang sangat berharga. Sebuah pelajaran tentang kemurahan hati yang tidak mengenal miskin atau kaya. Hujan belum juga berhenti. Butiran air jatuh di atap seng, menimbulkan bunyi ritmis yang entah kenapa terasa menenangkan. Aku masih duduk di bawah atap toko yang tutup, menggenggam nasi bungkus dari bocah tadi. Hangatnya mulai pudar, tapi rasa harunya masih menempel di hati. Aku memandangi plastik itu lama, seperti tak percaya. Seorang anak jalanan baru saja memberiku makan. Bukan karena dia punya lebih, tapi karena dia punya hati yang tak tega melihat orang lain lapar. Aku membuka bungkusnya perlahan. Nasi putih yang lembut, sambal, sepotong kecil tempe, dan sedikit sayur kangkung. Sederhana. Tapi bagiku, itu seperti makanan paling mewah di dunia. Tanganku bergetar saat mengambil suapan pertama. Lidahku mengecap rasa asin, pedas, dan sedikit dingin karena hujan. Namun di balik rasa itu, ada sesuatu yang lain, rasa malu, rasa syukur, rasa terenyuh. Anak itu duduk di sampingku. Masih tersenyum, menatap jalanan sambil memeluk lututnya yang basah. Aku sempat meliriknya diam-diam. Ada luka kecil di pipinya, dan kuku-kuku tangannya hitam oleh debu. Tapi matanya tenang. Jauh lebih tenang daripada mataku yang penuh kecemasan. Aku menelan nasi perlahan dan bertanya, "Kamu tinggal di mana, Dik?"
Dia mengangkat bahu sambil tertawa kecil. Di mana aja, Bang? Kadang di kolong jembatan, kadang di depan warung. Yang penting gak kehujanan. Jawabannya ringan sekali, seolah hidup di jalan bukan sesuatu yang menyedihkan. Aku diam, bingung harus berkata apa. Terus orang tuamu, tanyaku pelan. Mama sakit, Bang. Nggak bisa kerja. Adekku masih kecil, belum bisa bantu. Jadi aku yang nyari uang. Aku menatapnya lama. Suaranya polos, tapi ada beban yang besar di balik kata-katanya. Anak sekecil ini memikul tanggung jawab yang bahkan banyak orang dewasa hindari. Kamu ngamen, ya? Iya, Bang. Kadang nyemir sepatu juga. Kalau lagi rame, bisa dapat 20.000. Tapi kalau sepi kayak hari ini, ya, cuma bisa beli nasi bungkus aja. Ia tertawa lagi, tapi tawanya hampa. Dan di tengah tawa itu, ada satu kalimat darinya yang menamparku dalam diam. Yang penting aku masih bisa bantu orang, Bang. Rezeki itu nggak bakal habis kalau dibagi. Aku menelan ludah. Kata-kata itu terus bergema di kepalaku. Rezeki nggak bakal habis kalau dibagi. Ironis, pikirku. Aku yang dulu punya gaji tetap, malah sibuk menghitung-hitung, takut kekurangan, takut rugi. Sementara anak ini, yang hidup dari recehan di jalan, justru berbagi tanpa ragu. Aku tak sanggup menatap matanya lagi. Rasanya seperti sedang bercermin dan melihat versi diriku yang jauh lebih baik, tapi ada di tubuh anak kecil. Hujan semakin reda. Orang-orang mulai keluar dari tempat berteduh, mobil-mobil kembali berseliweran. Tapi aku masih duduk di situ, bersama bocah itu, di tengah aroma tanah basah dan sisa hujan sore. Entah kenapa, suasana itu terasa hangat. Aku akhirnya berani berkata, "Kamu tahu nggak, Dik? Abang tuh tadi malu banget, lapar, tapi nggak berani minta. Rasanya kayak harga diri abang hilang." Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Kadang, Bang, yang bikin kita lapar itu bukan cuma perut, tapi hati. Aku menatapnya lama. Kalimat itu begitu sederhana, tapi dalam. Anak ini berbicara seperti orang yang sudah banyak belajar dari kerasnya hidup. Mungkin benar, jalanan memang guru terbaik bagi mereka yang tak punya sekolah. Kami duduk cukup lama, berbagi cerita kecil di bawah langit yang mulai jingga. Aku mendengarkannya bercerita tentang adiknya yang suka menggambar di kardus bekas, tentang ibunya yang selalu bilang, "Jangan nyerah," dan tentang mimpinya. Aku pengen nanti bisa buka warung nasi, Bang. Biar orang-orang miskin bisa makan gratis. Aku tertegun. Mimpi itu sederhana, tapi mulia. Sementara aku dulu bermimpi punya mobil, rumah besar, dan jabatan tinggi. Sekarang aku sadar, mungkin yang selama ini ku kejar bukanlah kebahagiaan, hanya kesombongan yang kubungkus dengan kata sukses. Aku menatap anak itu dan berkata lirih, "Kamu hebat, Dik." Dia hanya tertawa kecil. "Ah, biasa aja, Bang. Aku cuma ngikutin kata Mama. Katanya kalau kita bantu orang, nanti Tuhan bantu balik." Aku mengangguk. Kata-kata itu menancap di dadaku seperti cahaya kecil dalam kegelapan. Langit mulai gelap. Angin malam bertiup pelan membawa aroma basah aspal. Bocah itu berdiri sambil merapikan tas lusuhnya. "Bang, aku jalan dulu ya, mau nyari tempat ngamen." "Semoga abang kenyang, ya." Aku berdiri juga, menatapnya dengan rasa haru yang sulit dijelaskan. "Makasih, Dik, kamu udah bantu abang lebih dari yang kamu tahu."
Dia tersenyum, senyum yang jujur, tanpa pamrih. Lalu ia berjalan menjauh, membawa gitar mainan kecilnya, melangkah ringan di antara lampu jalan yang mulai menyala. Aku memandangi punggungnya yang semakin kecil, dan entah kenapa, aku merasa baru saja diselamatkan. Bukan oleh makanan, tapi oleh kepedulian kecil yang datang dari seorang anak jalanan yang mungkin tak akan pernah tahu betapa berharganya perbuatannya sore itu. Malam mulai turun perlahan. Langit yang tadinya jingga berubah menjadi kelabu, lalu gelap sepenuhnya. Hujan akhirnya berhenti, tapi udara dingin masih menusuk tulang. Aku duduk lagi di bawah jembatan kecil tempatku sering berteduh, masih dengan plastik nasi yang kini tinggal separuh. Sisa makanan itu sengaja tidak kuhabiskan, bukan karena kenyang, tapi karena aku ingin mengingat rasanya lebih lama. Entah kenapa, setiap suapan tadi seperti punya makna sendiri. Mungkin karena setiap butir nasi itu bukan sekadar makanan, tapi simbol dari keikhlasan seseorang yang bahkan tidak punya banyak untuk dibagi. Aku memandangi jalanan di depanku. Air hujan masih mengalir pelan di pinggir trotoar, membawa sisa-sisa sampah kota. Lampu-lampu kendaraan memantul di genangan, menciptakan kilauan warna yang indah tapi sendu. Di tengah kesunyian itu, aku mendengar suara langkah kaki kecil. Saat ku toleh, ternyata anak itu datang lagi. Ia tersenyum lebar sambil menenteng gitar mainannya yang sudah tua dan retak di pinggir. "Bang, masih di sini? Kukira udah pulang." Aku tersenyum malu. "Belum, Dik. Lagi mikir aja." "Mikir apa?" tanyanya polos. Aku tertawa kecil. "Mikir kenapa kamu bisa sebahagia itu, padahal hidup kamu nggak gampang." Bocah itu duduk di sampingku tanpa ragu. Ia menatap air yang mengalir di depan kami, lalu menjawab pelan. "Kalau aku sedih terus, Bang, nanti malah nggak kuat. Lagian, aku masih bisa lihat langit, masih bisa ngamen, masih bisa makan. Itu udah cukup buat bahagia." Kata-katanya sederhana, tapi menembus hati. Aku terdiam lama, hanya menatap wajah kecil itu yang bersinar di bawah cahaya lampu jalan. Di balik tubuh kecil dan pakaiannya yang lusuh, ada jiwa yang besar, jauh lebih besar dari kebanyakan orang dewasa yang kukenal. Ia mulai memetik gitarnya pelan. Suaranya fals, tapi nada-nadanya hangat. Lagu yang ia nyanyikan sederhana, hanya tentang ibu dan rumah. Namun di setiap baitnya, ada ketulusan yang membuat dadaku sesak. "Kalau aku besar nanti, aku pengen mama bisa duduk di kursi, makan nasi bareng aku." Suaranya bergetar, tapi matanya tetap menatap lurus ke depan. Aku menahan napas, berusaha tidak menangis. Karena aku tahu, di balik senyum anak ini ada kesedihan yang dalam, kesedihan yang tidak pernah ia tunjukkan. Setelah lagu itu selesai, kami kembali diam. Angin malam meniup pelan rambutnya yang basah. Aku berkata lirih, "Dik, kamu nggak capek hidup kayak gini?" Ia menoleh sebentar, lalu menjawab, "Capek sih, Bang, tapi aku takut kalau berhenti. Soalnya kalau aku nyerah, Mama sama adek nanti nggak makan." Aku tercekat. Ada keteguhan di suaranya yang membuatku malu pada diriku sendiri. Aku yang baru kehilangan pekerjaan sudah hampir menyerah. Sementara anak ini, anak yang bahkan tak tahu besok akan tidur di mana, masih bisa tersenyum, masih bisa bernyanyi. Ia menatapku dan tersenyum lagi. "Abang kenapa sedih banget? Abang juga punya keluarga, ya?" Aku mengangguk pelan. "Iya. Tapi sekarang semua lagi susah. Aku kehilangan kerja, kehilangan semangat, kehilangan arah."
Bocah itu menepuk bahuku ringan. Berarti abang belum kehilangan semuanya. Aku menatapnya, bingung. Maksudnya? Ia menjawab pelan tapi tegas. Abang masih punya hati buat merasa sedih, masih punya mata buat nangis, dan masih punya mulut buat bilang makasih. Berarti abang masih hidup, Bang. Masih bisa mulai lagi. Kata-kata itu seperti tamparan lembut di wajahku. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Hanya menunduk, menatap aspal yang dingin, sementara hatiku terasa hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Anak itu menatapku lalu tertawa kecil. Mama juga suka bilang gitu, Bang. Kalau kita jatuh, jangan diam lama-lama. Nanti tanahnya keburu becek, susah berdirinya. Aku ikut tertawa. Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Aku merasa seperti sedang berbicara bukan dengan anak kecil, tapi dengan seorang guru kehidupan. Kami kembali duduk diam. Dari kejauhan, kulihat lampu-lampu kendaraan mulai menipis, menandakan malam semakin larut. Anak itu menggoyangkan kakinya sambil bersenandung kecil. Aku memperhatikannya dalam diam, dan tanpa sadar, air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Syukur karena Tuhan masih memberiku kesempatan untuk belajar dari seseorang yang justru tak punya apa-apa, tapi bisa memberi segalanya. Aku berkata pelan, hampir berbisik. Terima kasih ya, Dik. Kamu nggak cuma kasih abang makan. Kamu kasih abang semangat juga. Dia menoleh dengan wajah ceria. Hehe, iya bang. Kan kata mama, kalau bisa bantu orang, bantu aja. Nanti Tuhan yang bales. Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku berjanji, kalau suatu hari aku bangkit lagi, aku ingin jadi seperti anak ini. Seseorang yang bisa memberi, bukan hanya karena punya lebih, tapi karena tahu rasanya kekurangan. Malam itu, di bawah jembatan kecil, bersama seorang anak jalanan yang bahkan namanya belum ku tahu, aku belajar arti sejati dari kata syukur. Bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa tulus kita memberi dari apa yang sedikit itu. Malam semakin larut. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sisa hujan. Jalanan mulai sepi, hanya sesekali ada kendaraan melintas dengan suara mesinnya menggema di antara gedung-gedung tua. Aku dan anak kecil itu masih duduk di bawah jembatan, tapi kali ini suasananya terasa berbeda. Entah kenapa, hatiku lebih ringan. Bocah itu berdiri, menggenggam gitar mainannya yang sudah usang. Ia menatap langit yang mulai cerah, seolah berbicara pada bintang-bintang. Bang, udah malam. Aku harus pulang. Mama nanti khawatir. Aku tersenyum lemah. Kamu pulang kemana, Dik? Tadi kamu bilang kadang tidur di jembatan, kadang di depan warung. Ia tertawa kecil. Iya, Bang. Sekarang Mama sama adek lagi di belakang pasar. Ada lapak kosong di sana, jadi bisa numpang tidur. Nggak apa-apa kok, aku udah biasa. Jawabannya sederhana, tapi menohok. Bagi dia, tidur di emperan pasar bukan tragedi, itu rutinitas. Sementara aku, yang dulu terbiasa tidur di kasur empuk, menganggap dunia sudah runtuh hanya karena kehilangan pekerjaan. Anak itu kemudian menatapku lama, lalu berkata pelan. Bang, nanti kalau abang udah kerja lagi, jangan lupa makannya. Jangan nunggu lapar banget baru makan, kayak tadi. Aku terdiam, tertawa kecil sambil menatap tanah. Iya, abang janji. Dia tersenyum lega, lalu berkata lagi.
Dan kalau udah sukses, jangan lupa bantu orang juga. Dunia ini berat, Bang. Tapi jadi ringan kalau saling bantu. Aku menatap wajahnya, polos, tapi bijak. Seakan kata-katanya keluar langsung dari hati yang sudah ditempa oleh kerasnya hidup. Aku tak bisa membalas apa-apa, hanya mengangguk dengan mata yang mulai panas. Dia mengangkat tangan kecilnya, melambai. Udah ya, Bang. Aku jalan dulu. Hati-hati, jangan tidur di sini lama-lama. Dingin. Aku hanya bisa membalas dengan senyum. Anak itu kemudian berlari kecil, menembus dinginnya malam dengan langkah ringan. Gitar mainannya terayun di punggung, baju lusuhnya berkibar di terpa angin. Aku memperhatikannya sampai bayangannya menghilang di tikungan. Dan di detik itu, hatiku bergetar. Aku baru saja bertemu seseorang yang tak punya apa-apa, tapi mampu memberiku segalanya. Aku menatap nasi bungkus kosong di pangkuanku, lalu langit yang mulai bertabur bintang. Tuhan, aku berbisik pelan, ternyata kau tidak membiarkan aku sendirian. Kau kirim seseorang untuk menegurku dengan cara yang paling lembut. Angin malam berhembus lagi, seolah menjawab doaku. Aku menutup mata, membiarkan air mata jatuh tanpa malu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa rendah karena menerima bantuan. Aku merasa beruntung. Beruntung pernah lapar, agar aku tahu arti kenyang. Beruntung pernah kalah, agar aku tahu arti bangkit. Dan beruntung pernah bertemu anak kecil itu, agar aku tahu betapa berharganya hati yang tulus. Beberapa jam kemudian aku berdiri, berjalan perlahan menuju halte kosong. Langkahku masih goyah, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena pikiranku penuh dengan tekad baru. Aku memandangi kota yang mulai sunyi, lampu-lampu jalan yang berkilauan seperti bintang di bumi. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan menyerah lagi. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk memulai dari nol. Aku melamar pekerjaan di mana saja, kafe, toko, bahkan tempat cuci mobil. Tak ada yang instan, tak ada yang mudah. Tapi setiap kali lelah, bayangan wajah anak jalanan itu muncul di pikiranku. Senyumnya. Kata-katanya. Satu kalimat yang terus terngiang. Rezeki nggak bakal habis kalau dibagi. Hari demi hari berlalu. Aku mulai bekerja di warung kecil, membersihkan meja dan melayani pelanggan. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk makan dan menyisihkan sedikit uang. Setiap kali aku melihat pengamen kecil di jalan, aku selalu teringat anak itu. Tapi anehnya, aku tak pernah melihatnya lagi. Aku sempat mencarinya ke belakang pasar, ke bawah jembatan, bahkan ke trotoar tempat kami pertama kali bertemu. Tapi tak ada. Orang-orang bilang, banyak anak jalanan yang datang dan pergi, berpindah tempat setiap waktu. Mungkin dia salah satunya. Atau mungkin Tuhan memang sengaja mempertemukan kami hanya sekali, cukup untuk mengubah arah hidupku. Malam itu, aku duduk di depan warung tempatku bekerja. Lampu kota berkelap-kelip, dan angin malam berhembus lembut. Aku membuka bungkus nasi sederhana dari dapur, menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Kali ini aku tidak makan sendirian. Aku membagi separuhnya untuk seorang pengamen kecil yang lewat. Ia tampak terkejut, tapi aku hanya berkata pelan. Ambil aja, Dik. Aku udah kenyang. Ini sisa rezekiku hari ini. Dan entah kenapa, saat kalimat itu keluar dari mulutku, hatiku terasa hangat. Persis seperti sore itu, ketika seorang anak kecil mengucapkannya padaku. Malam itu,
Aku sadar, aku bukan lagi orang yang sama. Aku tidak lagi melihat kemiskinan sebagai aib atau kekalahan sebagai akhir. Aku melihatnya sebagai cara Tuhan menulis ulang hatiku melalui tangan kecil yang pernah memberiku nasi bungkus di tengah hujan. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam hujan itu. Malam ketika seorang anak jalanan memberi aku makanan dan, tanpa sadar, memberiku kehidupan baru. Kini, aku bekerja di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tak besar, tapi nyaman. Aroma kopi dan roti bakar setiap pagi membuatku merasa hidup lagi. Dari seorang pegawai kantoran yang kehilangan segalanya, aku berubah jadi pelayan yang menemukan arti sederhana dari kata syukur. Awalnya, aku malu. Aku yang dulu mengenakan kemeja dan dasi, kini memakai celemek dan melayani orang lain. Tapi setiap kali rasa gengsi itu muncul, aku selalu teringat bocah kecil itu, dengan baju lusuh dan gitar mainannya, yang bisa tersenyum walau hidupnya jauh lebih sulit. Dan anehnya, aku mulai menikmati pekerjaanku. Setiap kali pelanggan tersenyum karena kopi yang kusajikan, aku merasa seperti sedang memperbaiki sedikit demi sedikit bagian dari diriku yang dulu hancur. Suatu sore, saat sedang membersihkan meja, aku melihat seorang anak kecil berdiri di luar jendela kafe. Bajunya basah, wajahnya kotor, dan di tangannya ada tas plastik lusuh. Seketika dadaku bergetar. Aku berlari keluar, berharap itu dia, anak yang dulu memberiku makan. Tapi ternyata bukan. Anak itu lain, tapi wajahnya mirip, sama polos, sama tulus. "Kamu udah makan?" tanyaku spontan. Anak itu menggeleng. Tanpa pikir panjang, aku mengajaknya masuk dan memberinya sepiring nasi dan telur dari dapur. Ia makan dengan lahap, lalu menatapku dan berkata, "Makasih ya, Bang." Aku kira tadi bakal dimarahin. Aku tersenyum. "Nggak, Dik. Kadang Tuhan ngasih kita rezeki lewat orang lain. Jadi nggak usah takut." Ketika anak itu pergi, aku terdiam lama. Ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Hari itu, aku sadar, aku sedang meneruskan apa yang dulu dilakukan bocah itu padaku. Dan tanpa sadar, aku mulai melakukannya setiap hari. Setiap malam, setelah kafe tutup, aku membeli beberapa bungkus nasi sederhana. Lalu aku berjalan ke jembatan tempat dulu aku bertemu anak itu. Di sana, selalu ada orang-orang yang lapar, tukang parkir, pemulung, pengamen, anak kecil. Aku duduk bersama mereka, membagikan makanan, dan bercerita. Kadang aku bercerita tentang bocah kecil yang mengajariku arti kebaikan. Tentang seseorang yang tak punya apa-apa, tapi memberiku segalanya. Beberapa orang tertawa, beberapa terdiam. Tapi setiap kali aku melihat mereka makan dengan wajah lega, aku tahu, inilah yang disebut bahagia yang sebenarnya. Kebahagiaan bukan tentang memiliki banyak, tapi tentang membagi yang sedikit dengan hati yang besar. Suatu malam, saat aku sedang membagikan makanan di bawah jembatan, seorang lelaki tua mendekat. Wajahnya keriput, matanya teduh. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu yang dulu sering duduk di sini waktu hujan, ya?" Aku mengangguk, kaget. "Iya, Pak. Kok Bapak tahu?" Dia tersenyum tipis. "Dulu, anak kecil yang sering ngamen di sini suka cerita tentang kamu. Katanya, kamu orang baik. Dia senang banget bisa bantu kamu waktu itu." Jantungku seketika berdegup kencang. "Bapak kenal dia?" Lelaki itu mengangguk. "Iya. Namanya Raffi. Anak itu dulu sering bantu saya nyemir sepatu. Tapi..."
ia terdiam sejenak, suaranya mulai serak. 2 bulan lalu, dia sakit. Nggak sempat ke rumah sakit. Sekarang dia udah tenang, Nak. Aku membeku. Dunia seperti berhenti berputar. Suara kendaraan di atas jembatan hilang, hanya suara hatiku yang menggema, kosong, berat, tak percaya. Raffi. Anak itu punya nama. Dan sekarang, ia sudah pergi. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku teringat senyumnya, tawanya, kata-katanya. Rezeki nggak bakal habis kalau dibagi. Kalimat itu kini terasa seperti pesan terakhir yang ia titipkan padaku. Lelaki tua itu menepuk bahuku pelan. Jangan sedih, Nak. Anak itu baik. Dia pasti senang lihat kamu sekarang udah bisa bantu orang lain. Aku hanya bisa mengangguk, tak sanggup bicara. Malam itu, aku menatap langit, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku berdoa bukan untuk diriku, tapi untuk seseorang yang mengubah hidupku. Terima kasih, Raffi. Karena kamu, aku belajar jadi manusia yang lebih baik. Sejak malam itu, aku mulai membuat misi kecil dalam hidupku. Setiap minggu, aku sisihkan sedikit dari gajiku untuk membagikan makanan kepada siapapun yang membutuhkan. Aku tak peduli mereka siapa, pemulung, tukang parkir, anak kecil. Setiap kali aku memberi, aku selalu mengucapkan kalimat yang sama seperti yang pernah diucapkan Raffi padaku. Aku udah makan. Ini sisa rezekiku hari ini. Dan anehnya, setiap kali aku mengucapkannya, aku merasa Raffi masih di dekatku. Mungkin dalam setiap senyum anak kecil yang menerima makanan, ada sepotong jiwanya yang hidup kembali. Kini, aku tidak lagi merasa miskin, meski penghasilanku sederhana. Karena aku tahu, kekayaan yang sesungguhnya bukan di dompet, tapi di hati yang tak pernah lelah untuk berbagi. Sudah 1 tahun berlalu sejak aku terakhir kali mendengar nama itu, Raffi. Anak kecil yang dulu memberiku makanan, dan tanpa sadar, memberiku kehidupan baru. Banyak hal berubah dalam hidupku. Aku tak lagi sekadar pelayan kafe. Berkat kerja keras dan ketulusan, pemilik kafe mempercayakan aku mengelola cabang kecil di pinggir kota. Setiap pagi aku membuka pintu, menyalakan lampu, menyeduh kopi pertama, dan menatap jendela sambil berbisik pelan. Pagi, Raffi. Hari ini kita bantu orang lagi, ya? Iya, kita. Karena bagiku, setiap langkah yang kulakukan sekarang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mengenang dia. Kafe kecil itu kini punya satu sudut istimewa, pojok kebaikan. Di sana, ada sebuah papan tulis bertuliskan, bayar 1, kasih 2. 1 untukmu, 1 untuk yang butuh. Setiap pelanggan yang datang bisa membayar 1 cangkir kopi, lalu menuliskan donasi di papan. Nantinya, kopi itu akan kuberikan pada siapapun yang membutuhkan, tukang sapu, tukang ojek, anak jalanan. Awalnya hanya beberapa orang yang ikut. Tapi lama-lama, papan itu penuh. Ada yang menulis pesan kecil di samping nama mereka. Untuk yang sedang berjuang. Untuk yang belum makan hari ini. Untuk anak kecil yang baik hati. Dan setiap kali aku membaca pesan itu, aku tahu kebaikan Raffi sedang menular. Pelan, tapi pasti. Suatu siang, kafe itu ramai seperti biasa. Tiba-tiba, seorang bocah laki-laki datang, membawa gitar mainan di punggungnya. Bajunya lusuh, wajahnya penuh debu, tapi matanya jernih sekali. "Bang, boleh nyanyi di sini?" katanya sopan. Aku menatapnya lama. Bayangannya,
begitu mirip dengan Raffi. Suara kecilnya, senyumnya, bahkan cara dia memegang gitar, seperti hidup kembali di depan mataku. Aku tersenyum dan mengangguk. Boleh banget. Tapi habis nyanyi, kamu makan dulu, ya? Dia tertawa kecil, memperlihatkan gigi ompongnya. Hehe, makasih, Bang. Tapi aku nggak nyari makan, aku nyari senyum orang. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Aku menatapnya lama, nyaris tak sanggup bicara. Seolah Tuhan sedang bercanda, mengirimkan bayangan Raffi lagi, kali ini lewat anak lain, untuk mengingatkanku agar terus berjalan di jalan yang benar. Setelah dia selesai bernyanyi, aku memberinya sepiring nasi dan segelas susu hangat. Anak itu menatapku dan berkata, "Bang, nanti kalau aku besar, aku mau buka tempat makan juga. Tapi buat orang yang gak punya duit. Gratis." Aku tersenyum. "Kamu pasti bisa. Dunia butuh banyak orang kaya kamu." Anak itu tertawa, lalu pergi. Dan di saat langkahnya menjauh, aku berbisik pelan. "Raffi, kamu dengar, kan? Kebaikanmu masih hidup." Malam itu, setelah kafe tutup, aku duduk di pojok ruangan yang sepi. Lampu-lampu kota menembus kaca, menimbulkan bayangan hangat di dinding. Aku menatap papan pojok kebaikan yang kini penuh coretan. Setiap tulisan punya kisah. Setiap donasi punya doa. Aku menunduk, lalu menulis satu kalimat di sudut papan. Semua ini berawal dari satu nasi bungkus di malam hujan. Tanganku bergetar, mataku basah. Aku sadar dunia ini mungkin kejam. Tapi masih ada orang-orang seperti Raffi yang membuatnya layak dijalani. Kini setiap kali aku berjalan di jalanan kota, aku selalu membawa 2 bungkus nasi di tanganku. Satu untukku, satu untuk siapapun yang mungkin kelaparan. Bukan karena aku kaya. Tapi karena aku tahu rasanya lapar, rasanya tak punya harapan, dan rasanya diselamatkan oleh seseorang yang bahkan lebih kekurangan dariku. Kadang aku berhenti di lampu merah dan melihat anak-anak kecil mengamen. Aku tersenyum, memberi mereka makanan, dan berkata pelan, "Ini sisa rezekiku hari ini." Beberapa menatapku bingung, beberapa tersenyum. Tapi di hatiku, setiap kali kalimat itu keluar, aku merasa seperti sedang berbicara dengan Raffi lagi. Karena sejatinya, kebaikan itu abadi. Ia tidak mati ketika orangnya pergi. Ia hidup di hati orang-orang yang meneruskannya. Satu malam, saat hujan turun lagi, sama seperti setahun lalu, aku duduk di depan kafe, menatap langit. Rintik hujan membasahi kaca, menciptakan suara lembut yang membuatku tenang. Aku menutup mata dan berdoa pelan. "Tuhan, terima kasih sudah mempertemukanku dengan Raffi. Kalau bukan karena dia, mungkin aku takkan pernah tahu arti hidup yang sesungguhnya." Angin malam berhembus lembut, seperti belayan. Dan di antara suara hujan, aku seolah mendengar suara kecil berbisik pelan. "Bang, rezeki nggak bakal habis kalau dibagi." Aku tersenyum, menatap langit yang gelap tapi indah. Karena kini aku tahu, selama aku masih mau berbagi, Raffi tidak pernah benar-benar pergi.